Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan keberkahan pada acara pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi dalam sesi bimbingan kelompok dengan tema mengembangkan motivasi belajar untuk mencapai potensi yang kita miliki. Nah, apakah teman-teman sudah mencapai potensi tersebut? Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana untuk proses mencapai potensi yang maksimal dalam diri kita? Baik, jadi kali ini saya akan menyampaikan sedikit bagaimana langkah-langkah kita dalam mengembangkan motivasi belajar untuk mencapai potensi maksimal dalam diri kita. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar kita teman-teman. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu meliputi antara lain faktor fisik. Faktor fisik itu mempengaruhi tubuh kita dari penampilan individu, meliputi kesehatan dan fungsi-fungsi dalam diri kita. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis itu faktor yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat kita dalam aktivitas belajar. Faktor ini juga mempengaruhi rohani siswa-siswa. Adapun yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor yang pertama, faktor sosial, yang merupakan faktor di mana manusia berasal di lingkungannya, yang meliputi guru, konselor, teman maupun orang tua. Yang kedua, faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini berasal dari kondisi fisik di sekitar teman-teman semuanya. Jadi meliputi cuaca, meliputi fasilitas maupun kualitas tempat kita belajar. Nah, adapun beberapa unsur nih yang mempengaruhi motivasi belajar kita. Yang pertama yaitu cita-cita kita. Apakah teman-teman mempunyai cita-cita yang tinggi? Alhamdulillah kalau cita-cita teman-teman sangat baik dan mulia. Cita-cita itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai sepanjang hayat yang ingin kita capai untuk masa depan kita. Cita-cita itu juga akan mempengaruhi semangat belajar kita teman-teman, dan juga mengarahkan perilaku belajar kita bagaimana untuk mencapai cita-cita kita di masa depan nanti. Yang kedua, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu adalah kemampuan belajar. Kemampuan belajar meliputi beberapa aspek psikis. Misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi kita. Dalam kemampuan belajar, perkembangan berpikir menjadi ukuran teman-teman. Siswa yang berkembang berpikir konkret tidak sama dengan siswa yang berpikir rasional. Siswa yang mempunyai belajar tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar, karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh kesuksesan, karena kesuksesan itu akan membangkitkan motivasinya. Yang unsur ketiga yaitu kondisi jasmani dan rohani. Kondisi jasmani dan rohani ini sangat mempengaruhi motivasi belajar kita. Seorang siswa yang sedang sakit
maupun lapar, maupun mengantuk, maupun kondisi emosionalnya seperti marah-marah akan mengganggu konsentrasi dan juga motivasi belajar kita, teman-teman. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan keadaan tempat tinggal atau keadaan alam atau pergaulan di sekitar kita. Dengan lingkungan yang aman, tentram, dan tertib, maka semangat untuk belajar akan lebih meningkat dan lebih kuat. Yang kelima yaitu unsur-unsur dinamis belajar. Unsur-unsur dinamis belajar adalah unsur yang keberadaannya dalam proses belajar itu tidak stabil, kadang lemah, bahkan tidak ada sama sekali. Unsur dinamis ini terkait kondisi teman-teman semuanya yang memiliki perhatian, kemauan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup yang teman-teman alami nanti. Selanjutnya yaitu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud ini merupakan bagaimana guru mempersiapkan dalam proses pembelajaran siswa, mulai dari penguasaan materi, penyampaiannya, menarik perhatian siswa, dan juga mengatur tata tertib di kelas agar siswa tertarik untuk belajar dan semangat belajar. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada faktor penghambat dalam motivasi belajar kita, teman-teman. Faktor penghambat yang pertama yaitu faktor fisiologis. Adalah masa peka yang merupakan mulai fungsinya faktor fisiologis pada tubuh manusia. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan dalam dua, yaitu fungsi jasmania dan fisiologis, di mana keadaan fungsi ini merupakan anak yang memiliki kecacatan fisik, namun nilai akademiknya memuaskan. Yang kedua adalah faktor psikologis, teman-teman. Faktor psikologis ini sangat mempengaruhi proses belajar, diantaranya kecerdasan siswa, yang kedua motivasi, dan juga sikap siswa dalam belajar ke depannya. Adapun faktor eksternal dalam penghambatan motivasi belajar kali ini yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat menjadi faktor penghambat kita apabila faktor lingkungan kita itu banyak yang negatif dan tidak mensupport kita dalam hal belajar, sehingga motivasi kita tidak muncul, bahkan tidak ada sama sekali niat untuk belajar. Yang kedua faktor penghambatnya yaitu dari teman kita sendiri yang bisa mempengaruhi kita dalam motivasi belajar. Karena pada usia teman-teman semuanya ini masih memiliki jiwa yang labil, emosional, pemarah, dan juga egois. Jadi biasanya mereka akan mempengaruhi teman mereka untuk mengurangi motivasi belajar mereka. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik bagi teman-teman semua untuk meningkatkan motivasi belajar agar mencapai potensi yang maksimal dalam diri teman-teman semuanya. Yang pertama, membuat agenda belajar. Jadi kita membuat apa yang harus kita lakukan untuk belajar dan membuat suasana belajar semenarik mungkin. Yang kedua, menentukan gaya belajar kita. Nah, pasti teman-teman mempunyai gaya belajar yang berbeda, bukan? Jadi silahkan teman-teman semuanya menentukan gaya belajar yang paling bikin enjoy, bikin nyaman bagi teman-teman semuanya. Yang ketiga, istirahat. Nah, istirahat ini juga sangat penting. Jadi kita perlu istirahat. Jangan sampai kita belajar terus-menerus. Karena itu belajar terus-menerus itu tidak membuat kita untuk
menjadi pintar. Jadi kita perlu juga istirahat teman-teman. Yang kedua, menghindari gangguan belajar. Kita mencari tempat yang nyaman, yang enak, terhindar dari gangguan apapun di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu suasana, bisa suasana hati maupun suasana di lingkungan sosial teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bisa belajar dengan teman. Jadi kita melakukan belajar kelompok ya kan. Jadi ini merupakan salah satu solusi agar kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita. Jadi apabila kita mempunyai teman yang semangat belajar, kita pun akan ikut semangat belajar juga. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan niat dan kemauan dari diri teman-teman semuanya. Kegigihan, kepercayaan diri juga sangat diperlukan agar teman-teman semuanya tidak menyerah dalam proses belajar tersebut untuk mencapai potensi yang maksimal tadi. Satu lagi yang perlu diingat, untuk meningkatkan motivasi belajar kita juga perlu yang namanya komitmen. Komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita cita-citakan di masa depan nanti. Juga jangan lupa berdoa pada Tuhan dan meminta doa restu orang tua agar kita dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan, serta terus semangat dan terus belajar agar kesuksesan menanti di masa depan kita. Jadi seperti itulah teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai mengembangkan motivasi belajar kita untuk mencapai potensi yang maksimal dalam diri kita. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak? Sudah mengerti semuanya ya? Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua dalam mengikuti sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga teman-teman semuanya dapat meningkatkan motivasi belajarnya, dapat mencapai cita-cita yang diimpikannya, dan jangan lupa untuk bermimpi setinggi mungkin. Baik ya teman-teman, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.